Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rumus sum produk. Jadi rumus sum produk ini mengembalikan jumlah produk dari rentang atau larik. Yang dikatakan rentang atau larik adalah kumpulan beberapa sel. Jadi baik itu kumpulan dari kolom ataupun kumpulan dari row. Di sini saya punya data, ada nama barang, ada jumlah yang dibeli, kemudian ada harga masing-masing barang tersebut. Biasanya apabila kita mencari total pembelian, kita lakukan seperti ini ya. Kita lakukan perkalian dari jumlah barang, lalu kita kalikan dengan harga barang, lalu semua barang tersebut kita lakukan penjumlahan, lalu akan didapatkan yaitu 1.280 sekian. Nah, di dalam rumus sum produk dikarenakan sintaknya yaitu berupa array, di mana nanti argumen atau logika dari rentang atau range itu akan dilakukan perkalian lalu dilakukan penambahan. Kita contohkan di sini, kita melakukan sintak dalam bentuk range atau rentang. Kita ambil rentang yang ada pada jumlah barang, lalu kita lakukan perkalian dengan harganya. Nah, cara ini adalah melakukan argumen perkalian dalam bentuk range atau rentang. Saat kita melakukan enter, untuk Excel 365 itu otomatis akan keluar seperti ini ya. Untuk teman-teman yang bukan pengguna Excel 365, silahkan blok rumusnya, kemudian tekan F9 pada keyboard, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Saya escape saja. Nah, dari logika ini kita bisa menggunakan rumus sum produk tersebut. Kita lakukan seperti tadi, kita lakukan argumen dalam bentuk range, di mana range pada jumlah barang kita kalikan dengan range pada harga, lalu kita gunakan rumus sum produk, lalu kita tutup kurung. Maka hasilnya akan keluar yaitu sama dengan ini ya, sekitar 1.280-an. Untuk diketahui juga, rumus sum produk ini operasi defaultnya adalah perkalian. Di sini kita menggunakan argumen perkalian di mana terdapat satu array saja ya. Sebenarnya kita bisa gunakan dua array. Jadi kita lakukan pemisah argumen di sini. Jadi terdapat dua array ya, array 1 dan array 2. Di sini juga akan melakukan perkalian. Saat kita enterkan, dia akan melakukan perkalian juga. Jadi apabila kita melakukan dua logika array, masing-masing array tersebut akan dilakukan perkalian. Nah, inilah yang akan terjadi ketika kita menggunakan sintak pada kasus ini, yaitu dia akan mengalihkan dulu dari sel C7 ke D7, kemudian akan menambahkan yaitu berupa perkalian dari C8 ke D8 dan seterusnya. Kita masuk ke contoh selanjutnya, di mana saya akan melakukan pencarian berapa sih total stok dari barang baju dengan ukuran yang ini. Diambil dari data ini. Bagi teman-teman yang sudah mempelajari rumus sum if, teman-teman bisa menggunakan rumus sum if ataupun menggunakan rumus sum produk. Untuk menggunakan sum produk, kita lakukan argumen array atau logika rentang, di mana barang yang akan kita cari apakah sama dengan database barang yang sesuai namanya. Kemudian kita lakukan tutup kurung seperti ini ya. Tapi sebelumnya apabila kita enter, itu setiap barang yang sama, misalnya di sini adalah baju, apabila ketemu yang sama, dia akan menghasilkan true. Nah, kemudian kita lakukan perkalian, di mana ukuran yang kita cari apakah sama dengan database ukuran. Sebaiknya kita tutup kurung seperti ini. Nah, apabila true bertemu true, dia akan menghasilkan 1. Jadi apabila ada kesamaan, yaitu kesamaan barang dan ukuran, dia akan menghasilkan angka 1 seperti ini. Dari logika ini kita bisa kalikan lagi, di mana 1 apabila dikalikan dengan angka, itu akan menghasilkan angka itu sendiri, maka hasilnya seperti ini. Ingat, ini hasilnya dalam bentuk array atau rentang. Untuk teman-teman yang bukan Excel 365, untuk melihatnya bisa di blok lalu tekan F9 pada keyboard. Saya escape saja. Maka dengan itu logika tersebut kita bisa gunakan rumus sum produk.
lalu silahkan buka kurung dan lakukan tutup kurung. Maka hasilnya adalah 31. Silahkan teman-teman untuk menghitung menggunakan sum if juga. Di sini saya akan melakukan pemblokan pada arraynya agar saat saya tarik itu rentangnya tidak berubah. Saya blok F4 pada keyboard, lalu saya blok F4 pada keyboard, dan ini juga saya tekan F4 pada keyboard, lalu saya enterkan, lalu saya tarik. Untuk diketahui teman-teman, rumus sum product ini tidak bisa menghasilkan sebuah teks. Misalnya di sini saya akan mengambil data baju S, di mana baju S hanya satu, kemudian hasil yang saya harapkan di sini yaitu berupa teks, bukan angka ya, di mana stoknya berada di gudang 1. Jadi ini teks, maka ketika kita mengisi hasilnya berupa teks, rumus sum product akan menghasilkan error value. Yang perlu diingat juga, setiap rentang itu dimensinya harus sama tinggi. Di sini rentangnya sama tinggi ya, dari row 7 ke row 14. Apabila salah satunya saya buat sini row 15, di mana barang itu agak selisih satu row, ketika saya enterkan hasilnya akan menghasilkan error NA. Oke, contoh selanjutnya di sini sudah punya upah karyawan ya. Ada karyawannya Saiful Ismail Paijo. Jadi karyawan tersebut bekerja berganti-gantian setiap harinya, kemudian upah yang ia dapatkan yaitu 200.000 setiap bulannya. Kemudian terkadang setiap pekerja itu melakukan kasbon atau melakukan hutang ya. Di sini saya sudah melakukan kasbon, dilakukannya itu pengurangan atau minus. Jadi di sini saya buat minus 10.000 seperti itu. Dan ini minus 150.000. Di mana rumus sum product ini bukan saja bisa menggunakan perkalian, tetapi sebenarnya juga melakukan argumen penambahan. Jadi kita lakukan tarik rentang ini, lalu kita tambahkan dengan rentang ini. Nah, di sini karena ada penambahan, sebaiknya kita tutup kurung seperti ini. Karena selanjutnya kita akan melakukan perkalian dengan apakah ada nama yang sama antara Saiful dengan nama-nama rekan tersebut. Nah, ingat di dalam perhitungan itu akan melakukan perkalian dulu lalu penambahan. Maka untuk agar tidak terjadi selang-seling, di sini ada penambahan dan perkalian, maka setiap logika harus kita tutup kurung sehingga tidak salah dalam perhitungannya. Di sini saya melakukan absolute cell, setiap selnya F4 pada keyboard, dan ini juga saya lakukan absolute pada selnya F4 pada keyboard, lalu saya gunakan rumus sum product untuk menjumlahkan masing-masing argumen tersebut. Tutup kurung dan enter, maka hasilnya akan keluar dan seluruhnya juga seperti itu. Demikian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.